Namo Amitofo. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu yang ceria. Ketemu lagi sama Cici Feve, masih di Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma. Yeay. Adik-adik yang selalu semangat untuk belajar Dharma nih, Cici selalu bahagia ya bisa ketemu sama kalian. Oke adik-adik, sebelum kita mulai rangkaian pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu nih kita akan melakukan puja bakti kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Adik-adik yang mungkin masih tergesa-gesa nih, mungkin tadi ya naik turun tangga, nafasnya masih belum teratur, yuk kita atur nafas kita agar kita tenang ya. Kemudian pusatkan hati dan pikiran kita agar bisa mengikuti puja bakti dengan baik. Dan juga ambil sikap duduk yang baik ya. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadasya Namo Sukdewe Mama Aryawalokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Sarva Nama Warga Maharatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mahawijayati Dara Dara Darin Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Siddhantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha
Tadya Taom Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Taom Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Taom Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Hai adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah lagu yang berjudul Faithful. Lagu ini iramanya sangat ceria sekali, sangat semangat. Yuk sama-sama kita pelajari ya. When the sun's sinking down and the stars come shining bright and the light will follow soon enough. That's the story had been said since the first folk tale told, and will always be the same again. We should always be united and continue telling Dhamma, so the truth will always be declared. Oh, we
the story have been said since the first folk teller told, and will always be the same again. We should always be united and continue telling Dhamma, so the truth will always be declared. Oh, we vow we will be faithful, and together we will face the new dawn. Oh, we vow we will be faithful, so happiness will always in our heart. Oh, we vow we will be faithful, and together we will face the new dawn. Oh, we vow we will be faithful, so happiness will always in our heart. So happiness will always in our heart. Halo adik-adik, nama Amitofo. Perkenalkan, nama Cici Olivia. Nah, Cici di sini senang banget dapat kesempatan untuk ketemu sama adik-adik minggu ini. Kedepannya, Cici akan menemani adik-adik untuk belajar Dharma bersama Cici yang lainnya juga nih. Adik-adik semangat gak sih belajar Dharma? Nah, ini baru semangat anak Buddhis yang hebat. Oke, untuk awal perjumpaan kita kali ini, Cici punya cerita Jataka yang menarik, judulnya Kacapa Jataka. Ini adalah kisah seekor kura-kura yang sangat cerewet. Adik-adik penasaran gak sih gimana ceritanya? Ayo duduk yang rapi, duduk yang manis, kita mulai ceritanya sekarang. Di suatu masa, hiduplah seekor kura-kura yang tinggal di sebuah kolam. Kura-kura ini sangat suka berbicara. Ketika ia berbicara, tidak ada kesempatan bagi yang lain untuk dapat mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, datanglah sepasang angsa yang sedang mencari makanan di kolam tersebut. Mereka bertemu dengan si kura-kura dan lama-kelamaan mereka pun menjadi semakin akrab dan menjadi teman. Kemudian, sepasang angsa ini pun bercerita kepada si kura-kura bahwa mereka mempunyai tempat yang sangat indah di balik gunung Himalaya. Mereka tinggal di dalam sebuah gua emas. Mereka mengajak si kura-kura untuk datang ke rumah mereka. Mendengar hal ini, si kura-kura merasa sangat senang. Ia bertanya, bagaimana cara agar ia bisa sampai ke rumah mereka. Angsa pun berkata, mereka akan membawa si kura-kura jika ia bisa diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan. Sang kura-kura berkata bahwa ini hal yang sangat mudah dan ia pun menyanggupinya. Akhirnya, kedua angsa menyuruh si kura-kura untuk menggigit sebatang ranting, sementara mereka berdua mencengkram ujung ranting. Mereka pun terbang ke angkasa. Saat terbang melewati desa, anak-anak yang ada di bawah langsung berteriak dan mengejek. Mereka bilang bahwa ada kura-kura yang bisa terbang. Sungguh aneh sekali. Mendengar teriakan-teriakan itu, si kura-kura tidak tahan untuk membalas. Karena tidak sanggup menahan diri atas komentar dan ejekan anak-anak tersebut, akhirnya si kura-kura membuka mulutnya untuk membalas mereka. Adik-adik bisa membayangkan gak apa yang terjadi sekarang? Betul, si kura-kura yang berpegang dengan sebuah batang ranting dengan menggunakan mulutnya. Akhirnya, saat ia membuka mulutnya, pegangannya pun terlepas dan ia jatuh dari langit yang sangat tinggi. Oke adik-adik, kira-kira ada yang paham gak sih pesan moral dari cerita tadi? Betul sekali, jadi kita sebagai manusia kita harus tahu kapan waktunya kita ngobrol, kapan waktunya kita berbicara, atau kapan waktunya kita harus diam. Adik-adik apakah tahu kira-kira apa makna dari peribahasa yang berbunyi bahwa lidah tak bertulang? Nah, arti dari peribahasa tersebut adalah bahwa kita sebagai manusia kadang kita dengan mudahnya berbuat janji,
Dan dengan mudahnya juga kita dapat mengingkarinya. Seperti halnya pada cerita ini, si kura-kura tadi yang dia dengan mudahnya dia bilang kayak, oke, aku bisa nih diam selama perjalanan. Sedangkan pada saat perjalanannya, dia malah mau membalas ejekan adik-adik yang ada di bawah, sehingga dia terjatuh. Dan dengan cara seperti itu, artinya dia telah mengingkari janjinya. Sehingga ketika adik-adik mengingkari janji adik-adik dengan teman, dengan kerabat, dengan saudara, adik-adik telah melanggar sila Buddhis yang keempat. Tentunya adik-adik nggak mau dong melanggar sila Buddhis hanya dengan perkataan. Nah, oleh karena itu, maka adik-adik harus berusaha menepati janji yang adik-adik telah buat. Oke, adik-adik pernah dengar gak peribahasa yang berbunyi mulutmu adalah harimaumu? Nah, kira-kira makna dari peribahasa tersebut adalah terkadang kita mendapatkan celaka dari omongan kita sendiri. Seperti contohnya, si kura-kura tadi, saat dia berbicara di saat yang tidak tepat, dia akan terjatuh sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke rumah kedua angsa tersebut. Contohnya, kita gak boleh ngomong di saat yang gak tepat apa sih? Contohnya pada saat kita lagi marah nih, kita marah, kita kesel, kita gak boleh langsung marah-marah atau ngomong pada saat kita emosi. Justru kita harus menunggu kita tenang, baru nanti kita ngomong, karena percakapan ataupun omongan yang muncul ketika kita marah ataupun kesal terkadang akan berakhir dengan pertengkaran ataupun keributan. Udah pernah bersabda, jangan karena kita marah dan benci, kita mengharapkan orang lain celaka. Alangkah baiknya kita harus menenangkan diri kita dulu, jangan kita bertengkar karena emosi dan nantinya kita akan menyesal di kemudian hari. Cici punya contoh lain, kenapa kita nggak boleh berbicara di saat yang nggak tepat. Contohnya nih ya, saat guru-guru sedang menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas, adik-adik ngobrol sama teman sebangku, sama teman-teman di sekitar. Habis itu adik-adik akhirnya kan adik-adik nggak ngerti apa sih yang gurunya jelasin. Nah, jadi akhirnya adik-adik yang rugi deh. Makanya adik-adik harus tahu kapan waktunya kita boleh berbicara, kapan waktunya kita diam aja. Yakin adik-adik di sini yang rajin belajar Dharma pasti punya kebijaksanaan untuk tahu kapan waktunya harus diam atau kapan waktunya justru kita harus berbicara. Nah, adik-adik juga harus punya kebijaksanaan untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar itu apa sih? Kata-kata yang benar itu sesuai fakta, bermanfaat, dan juga menyenangkan. Kita harus memperbanyak perbuatan baik dari mulut. Jika hal-hal yang ingin kita omongin, hal-hal yang ingin kita sampaikan tidak bermanfaat, atau justru dapat memicu pertengkaran, lebih baiknya kita nggak usah ngomong ya adik-adik. Baiklah adik-adik, demikian cerita yang bisa Cici sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan sampai jumpa di cerita Jataka selanjutnya. Namo Amitovo. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Semoga aku bisa menjadi anak yang bisa menjaga setiap perkataanku. Semoga perkataan yang aku ucapkan bisa membahagiakan dan bermanfaat
Semoga aku bisa menghindarkan diri dari setiap perkataan yang tidak baik dan bisa merugikan, baik bagi diriku sendiri maupun orang lain. Swaha, swaha, swaha. Oke adik-adik, setelah kita udah mendengarkan cerita tentang kaca Pajataka tadi, sekarang Cici mau ajak kalian buat bikin art and craft temanya kura-kura nih. Kira-kira adik-adik udah penasaran belum gimana cara buatnya? Nah kalau udah, ayo kita tonton sama-sama video selanjutnya. Demikianlah rangkaian pembelajaran Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma hari ini. Semoga apa yang sudah diajarkan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan tentunya jangan lupa untuk diperhatikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Adik-adik yang baik, seperti biasa sudah ada tugas di Google Classroom. Habis ini dicek, kemudian kerjakan dan kumpulkan tepat waktu ya. Oke adik-adik, Cici juga mengundang sekali lagi untuk semuanya nih di luar sana yang belum ikut sekolah minggu dan ingin belajar Dharma. Caranya gampang banget. Yuk daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Ya pendaftarannya gratis banget loh. Ya bukan hanya belajar Dharma tapi kita juga belajar hal yang lainnya. Dan tentunya kalian bisa berteman dengan teman-teman yang banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Seru banget ya. Baiklah adik-adik, tetap jaga kesehatan kalian selalu sehingga kita bisa ketemu lagi di Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma. Sampai ketemu lagi ya adik-adik semuanya ya. Namo Amitabha. Bye-bye.